Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Wahyu Ramadan. Eh, saya dari BSI Cut Mutia. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas analisa bahasa. Di sini saya ingin eh, menganalisis eh, pidato Presiden Joko Widodo pada sidang tahun MPR RI 2024. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita menuju ke materinya. Oke, slide pertama yaitu latar belakang. Pidato dalam rangka HUT ke-79, Proklamasi Kemerdekaan RI. Tujuan analisisnya mengidentifikasi struktur, bahasa, argumentasi, dan kreativitas penyampaian pidato. Jadi pada saat ini kita membahas konteks dari pidato yang dianalisis, yaitu pidato Presiden dalam forum kenegaraan untuk memperingati HUT ke-79 Proklamasi Kemerdekaan RI. Selain itu, kita juga menyampaikan tujuan analisis, yaitu untuk mengurangi dan memahami lebih dalam tentang isi dan cara penyampaian pidato tersebut. Nah, slide selanjutnya yaitu struktur pidato. Yang pertama, pendahuluan. Salam kepada hadirin dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isi pidato pencapaian nasional, infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan, serta ekonomi, tantangan dan strategi, tantangan global dan domestik, strategi inovasi dan transformasi digital, penutup, ajakan bersatu padu, kemudian harapan masa depan Indonesia. Jadi maksud dari slide ini adalah struktur pidato ini terdiri dari 3 bagian. Ya, pada bagian pendahuluan Presiden menyampaikan salam dan ucapan syukur untuk membuka pidato dengan sopan dan menghormati audiens. Di bagian isi, Presiden menyoroti pencapaian nasional secara strategi untuk menghadapi tantangan. Kemudian, di bagian penutup, mengandung pesan persatuan dan optimisme untuk masa depan Indonesia dengan struktur ini. Pidato memiliki alur yang jelas dan sistematis. Kemudian analisa bahasa. Kaidah tata bahasa, struktur kalimat baku dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kemudian pilihan kata diksi, diksi formal dan relevan. Penggunaan istilah teknis seperti transformasi digital. Gaya bahasa, metafora, dan analogi. Seperti menggambarkan Indonesia sebagai kapal besar. Repetisi frasa seperti bersatu padu untuk penekanan. Jadi maksudnya adalah Presiden menggunakan bahasa yang sangat terstruktur dan sesuai dengan kaidah resmi. Pilihan katanya sangat formal, mencerminkan konteks pidato kenegaraan. Gaya bahasa yang digunakan seperti metafora, yaitu kapal besar, memberikan ilustrasi yang mudah dipahami oleh audiens dengan repetisi dan frasa tertentu. Pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih mengesankan, lebih mengena lah istilahnya. Kemudian di slide kemudian yaitu analisis argumentasi. Kekuatan argumen ya. Di sini ada kekuatan argumen. Data konkret seperti angka pertumbuhan ekonomi, kemudian logika konsisten dalam mengaitkan tantangan dan solusi. Kelemahan argumennya yaitu beberapa isu disampaikan secara umum tanpa rincian mendalam. Jadi pidato ini menunjukkan kekuatan argumentasi yang baik dengan penggunaan data konkret dan logika yang jelas. Misalnya, angka-angka pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mendukung klaim keberhasilan pemerintah. Namun,
ada beberapa isu yang dibahas terlalu umum, sehingga mungkin kurang menjawab pertanyaan mendalam dari audiens yang kritis. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya, kreativitas penyampaian. Kreativitas penyampaian pengguna intonasi dan gestur yang tepat untuk menekankan poin penting. Visualisasinya perlu tambahan media visual seperti slide atau grafik untuk mendukung pemahaman audiens. Jadi dalam hal penyampaian, Presiden menunjukkan kreativitas dengan menggunakan intonasi yang bervariasi dan gestur yang memperkuat pesan. Namun, untuk memperjelas data yang kompleks, tambahan media visual seperti grafik atau slide akan sangat membantu audiens dalam memahami pesan secara lebih mendalam. Gitu, jadi. Kemudian, jadi kesimpulannya, ringkasan temuan struktur pidato jelas. Struktur pidatonya udah jelas lah ya, menurut saya. Bahasa sudah sesuai kaidah. Kemudian argumentasi didukung data konkret. Kemudian rekomendasi dari saya yaitu tambahkan detail isu untuk supaya memperkaya yang namanya analisis. Yaitu gunakan media visual kan, untuk mendukung penyampaian data. Jadi, pada intinya, kesimpulan ini merangkum poin-poin utama dari analisis pidato, termasuk keunggulan dalam struktur dan bahasa. Selain itu, saya merekomendasikan untuk menambahkan detail pada isu-isu tertentu agar lebih meyakinkan dan menggunakan media visual. Untuk apa? Ya untuk meningkatkan pemahaman audiens. Nah, jadi cukup sekian pidato. Jadi cukup sekian penjelasan analisis pidato Presiden Joko Widodo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Momentum presidensi Indonesia di G20, keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan,
serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan Indonesia dengan Pancasilanya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan yang ada.